Segmen Opinion. Oke, mitra bisnis, Ferdi Sambo dituntut hukuman seumur hidup oleh jaksa penuntut umum. Terkait tuntutan itu, Ibu Brigadir Yosua sebagai korban menilai hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu seharusnya adalah hukuman mati. Apalagi Ferdi Sambo adalah aparat penegak hukum yang dinilai telah berbuat keji terhadap anaknya. Apa komentar Anda mengenai tuntutan hukuman seumur hidup atas perbuatan Ferdi Sambo itu? Sebenarnya sesuai sama umur saya ya. Saya tuh merasakan sejak udah lama sampai sekarang, memang hukum kita carut marut. Atau bengkok atau lempeng, putih atau hitam, ya gitulah hidup di Indonesia. Jadi saya nggak salahin, apalagi saya demokrasi. Banyak jurus saya nggak tahu benar-benar. Makanya tinggal di negeri ini pindah-pindah tupai melompat kalau. Ya, menurut saya karena saya seorang ibu juga, ya nyawa harus dibayar dengan nyawa, kan malah dihukum seumur hidup itu nggak adil. Sedangkan dia bisa menghilangkan nyawa seseorang, masa dia nggak bisa terima hukuman setimpal? Itu aja dari saya, terima kasih. Ya, kita sebagai rakyat jelata sudah mengetahui lah skenario semuanya inilah. Ya, jadi kembali lagi kita bilang, udah keliling jauh-jauh, jalan udah ngapa-ngapain, skenario udah bermainkan segala macam cara. Ya jatuh-jatuhnya ke sana juga. Apa sudah banyak yang dikorbankan? Kalau kasus Sambo ini menaik ya, itu kayak waktu itu Penyimpunan Dokter Indonesia bilangnya itu bukan luka sayat tapi luka tembak. Padahal kalau menurut teman-teman saya yang pernah kerja di bagian ruang kamar mayat ya, luka sayatan sama luka tembak itu beda ya. Itu aja udah salah tuh kasus ini. Terus yang kedua, tapi kalau menurut saya gini, kalau hakim mau jatuhin hukuman seumur hidup untuk Pak Sambo nggak apa-apa, tapi ada syaratnya Pak Sambo harus mau buka segala kejahatan di dalam kepolisian. Kata orang itu banyak sekali tuh, menurut saya juga percaya di dalam kepolisian itu banyak yang nggak benar. Pak Sambo tuh pasti tahu ya rahasia-rahasianya, yang tingkat atas, tingkat level apa, bintang 3 kayak bintang 4 yang nggak benar itu, tolong Pak Sambo buka supaya kepolisian Indonesia ke depannya bisa lebih baik. Kalau Pak Sambo mau buka itu semua, dikasih hukuman seumur hidup aja, nggak usah hukuman mati. Supaya ke depannya tuh jangan ada lagi kepolisian tuh yang nggak benar gitu. Terima kasih. Kalau menurut pendapat saya yakin usaha keputusan hakim untuk Pak Sambo tidak akan lebih dari 20 tahun. Harus lihat bukan kasus aja puluhan, tetapi kita harus lihat penyebabnya kan keluarganya. Saya mau tanya, siapa yang tidak marah kalau istrinya dilecehkan oleh orang, apalagi dilecehkan oleh pembantunya sendiri? Itu sangat menyakitkan dan sangat mencederai harga diri yang sudah banyak berjasa buat negara. Jadi pasti pertimbangan majelis hakim itu saya yakin dan pantas harus di bawah 20 tahun. Kalau soal kalau istrinya digituin ya, memang sudah ada pembuktiannya. Kan setidaknya harus ada visum dong, misalnya dipaksa bekas memar atau apa. Jadi jangan mengada-ngada juga kalau ngomong gitu loh. Jadi yang pasti itu dari visum dari Joshua itu, dari kaki, tangan, dari dagu, semua udah banyak itu. Jadi bukan cuma ditembak doang. Komentar sama 2 kata, hukum masa depan kita gelap. Terima kasih. Ya, itu harus dihukum mati. Menurut saya dari kita lihat ya, kata-kata dia seakan-akan dia nggak nyuruh nembak tapi hajar. Tapi kalau dari otopsi kan kita lihat tuh, dia pelurunya bukan cuma di kepala doang. Berarti sebelum ditembak kepala udah disiksa dulu gitu loh. Kalau dibilang hajar kan nggak mungkin. Kenapa nggak dihentiin kan? Nah berarti kalau orang udah melakukan tapi nggak mau ngakuin, kira-kira pantas nggak hukuman segitu gitu loh? Ya kalau menurut saya sih Pak Sambo harusnya dibebaskan dari segala tuntutan. Soalnya nggak usah Pak Sambo, kalau saya sendiri, umpama istri saya dilecehkan, saya tembak juga. Menurut saya sih hukuman seumur hidup tuh sudah sesuai. Kalau dihukum mati, nanti malah tidak bisa terungkap kasus-kasus besar yang terjadi di Polri ini. Jadi sambil nunggu hukuman mati seumur hidup, mungkin Sambo bisa mengungkapkan kasus-kasus lain yang bersih-bersih lah di Polri.
Intinya begitu, terima kasih. Kalau kita lihat ini kan pasal yang dikenakan ke Ferdy Sambo ini kan ada dua ya. Pasal pembunuhan berencana sama ada satunya lagi obstruction of justice ya, di mana ini sudah sekian banyak oknum polisi yang terlibat, kemudian banyak juga yang sudah dipecat, sudah mempermalukan institusi kepolisian ya. Memang sih hukuman yang layak sih, yang pantas sih harus maksimal. Tapi kalau saya lihat di sini untuk seumur hidup, saya lihat ini masih sesuai, ya kan, gitu. Apalagi motif yang diangkat ini kan masalah pelecehan, pemerkosaan, tapi kan nggak ada bukti visum dan bukti-bukti yang lainnya, gitu kan, gitu. Jadi saya rasa seumur hidup ini saya rasa sudah kalau menurut saya sih ya sudah sesuai, ya udah sesuai lah, gitu kan, gitu. Tapi kalau seandainya putusan akhirnya nanti diputuskan vonis misalkan hanya 20 tahun penjara atau di bawahnya, nah ini yang akan jadi pertanyaan besar. Karena ini nggak sesuai gitu perbuatannya. Oke. Ya menurut saya kalau Ferdy Sambo ya udah setimpal lah. Kalau membunuh kan itu lebih menderita lagi selama hidupnya di penjara. Wah itu mending ditembak sekalian, tapi kan udah setimpal lah menurut saya kalau itu udah hakimnya JPU-nya udah benar-benar maksimal lah menurut saya. Kalau yang lain-lain itu masih ya, tapi kita nggak tahu lah, itu kan mereka lebih jeli melihatnya, bukan kita ini bukan penegak hukum, jadi seperti ibunya kurang puas jadi maunya bagaimana ditembak lagi. Ya menurut saya sih jauh lebih menderita itu selama hidupnya di penjara. Saya sebagai masyarakat merasa seharusnya Pak Ferdy Sambo ini dihukum mati ya. Kenapa? Karena memang unsur pemberatannya adalah dia aparat polisi dengan jabatan yang sangat tinggi. Oleh karena itu kalau hukuman seumur hidup, maka perilaku melanggar hukum yang dia lakukan dengan merampas hidup orang lain itu rasanya ada keadilan yang tidak setara begitu. Tadi dikatakan Bapak yang pertama bahwa lebih menderita kalau dia seumur hidup ya. Katakanlah ekspektasi hidup orang Indonesia 75 tahun, sekarang Pak Ferdy itu 50 ya 25 tahun lagi. Tapi kan 25 tahun itu dia akan diurus oleh keluarga dan teman-teman dan gengnya juga gitu. Sementara kalau dia dihukum mati, maka jaksa akan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengeksekusi dia kapan, apakah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau juga minggu depan gitu. Jadi saya pikir sebaiknya jaksa bisa memberikan pemberatan lain dalam putusan ini nantinya, agar tidak ada lagi polisi yang mengambil nyawa, apalagi pembunuhan berencana ini. Pembunuhan berencana oleh pihak kepolisian. Jadi harusnya dihukum berat sebagai efek jerah buat semua oknum penegak hukum. Terima kasih. Saya menanggapi bahwa ini nggak tahu ya korban keberapa dari Ferdy Sambo ini ya. Kebetulan saja dia aparat ya. Kalau misalnya mungkin saja korbannya adalah rakyat biasa, mungkin saja sudah hilang nyawanya gitu loh. Kenapa? Karena si Ferdy Sambo ini dia adalah seorang yang perwira tinggi dan juga dia bisa memiliki kekuatan atau power untuk menggerakkan sampai begitu banyaknya anggota-anggotanya untuk bersandiwara, memainkan sinetron. Itu sangat luar biasa gitu loh. Itu seperti seorang psikopat yang bisa menggerakkan satu regu yang sangat berbahaya sekali, karena mereka memegang senjata dan mereka memegang kuasa. Jadi lebih baik dimatikan saja ya, kalau kita ngomong adalah fairnya itu. Terima kasih. Kita sebagai rakyat jelata sudah tidak aneh lah. Dari jauh-jauh hari kita udah prediksi semuanya rakyat jelata ini. Jadi kembali lagi kita bilang, semuanya sih itu kan sudah, apalagi sidang udah begitu panjang waktunya, uang habis banyak, uang negara. Polisi-polisi kita yang kita biayai sampai mereka pangkatnya ada semua, sampai dilibatkan semua, sampai yang di bawah pun dilibatkan semua. Jadi kembali lagi kita cuman ya rakyat jelata mengerti lah, paham lah kita ini rakyat ini jangan dianggap bodoh lagi. Jadi dari jauh-jauh hari itu sudah diprediksi ujung-ujungnya kayak begini.
Nggak, ya udah kita nggak mau banyak komen lah. Jadi intinya negara sudah banyak mengeluarkan uang sampai detik ini menyidangkan mereka. Itu hasil uang rakyat juga, biaya-biaya itu. Jadi kembali lagi rakyat hanya bisa berempati dengan keadaan kayak begini. Coba kalau kita rakyat jelata dengan kasus kayak begini, wow, kita sudah diintimidasi. Kamu sudah merubah TKP begini begitu, ya kan? Ya itu, ya udah kembali lagi. Cuman kita bisa melihat dan mendengar saja lah. Kita berteriak-teriak pun nggak ada artinya sebagai rakyat ini. Mereka berjalan terus. Begitu saja. Makasih. Assalamualaikum. Ya nggak, itu benar. Dan ibunya tuh. Jadi adil. Kalau nggak gitu negeri kita nanti masa depannya kacau. Saya sih takut gitu. Buat saya nggak ada untung ruginya. Cuma masa depan bangsa kita hukumnya amburadul. Akhirnya rugi kita sendiri. Semua bangsa kita. Terima kasih. Sekarang peraturan di Indonesia hukum paling berat itu hukuman hidup ya, seumur hidup ya, tidak boleh hukuman mati lagi. Lagi orang tuanya Yosua itu agamanya kan melarang untuk hukuman mati. Jadi kadang kita double standar ya, dia minta keadilan atau apa, tapi dia melangkain juga agama yang dia percaya. Terima kasih. Ya, kalau benar itu terbukti bahwa Joshua itu memperkosa itu BC itu ya, itu mungkin memang itu sudah sepantasnya gitu ya, itu pengawal ditembak mati gitu. Maksudnya itu kan semacam sumpah gitu ya, di kalangan itu polisi, mereka kan polisi gitu. Kalau sampai mereka berbuat seperti itu ya mereka mungkin punya cara tersendiri gitu ya untuk menegakkan disiplin gitu. Nah cuman masalahnya di sini kan perkosaan itu sangat janggal, tidak pernah ada bukti, sangat janggal dan memang aneh gitu. Ada ada emak-emak mengaku diperkosa oleh ajudan itu ya, orang yang biasa dekat dengan dia, muda dan ganteng gitu. Biasanya ya ini cerita aja gitu. Emak-emak kayak gitu tuh bukannya kalau misalnya dideketin gitu bukannya terus trauma gitu kan atau apa tuh, biasa banyakannya malah nyosor gitu kan. Jadi ini sangat janggal gitu. Jadi ya menurut saya ya sudah pas lah dihukum seumur hidup. Jadi biar nanti dengan berjalannya waktu nanti mulai terbuka apa sesungguhnya yang terjadi gitu. Okay. Baik, mitra bisnis, karena faktor waktu saya sudahi dulu dan sukses untuk Anda semua.